Podcast Hunt. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Podcast Ancur, Randika Jamil, Patra Gumana, dan Dias Danar. Dias. Silakan. Terima kasih. Kita mau lagi. Ketuker. Dia di sini kan. Biasanya di MC ini. Iya. Apa kabar teman-teman media? Kayak udah lama gak ketemu ya? Iya. Mas. Apa mau langsung take over aja? Gak usah dong. Kapan lagi MC Foto dulu gak sendiri? sih? Foto dulu. Siap. Mungkin kita kasih kesempatan teman-teman podcast Ancur boleh sapa-sapa dulu teman-teman media. Ya. Sekalian mungkin share dikit kali ya. Karena kan ini udah dilaksanakan, berarti hari ini memulai untuk yang kedua. Ya. Kita flashback dikit, sekalian share ke teman-teman media. Cerita sukses dari Podcast Hunt edisi perdananya tahun lalu itu seperti apa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Dan terima kasih juga buat partner-partner kita yang sudah hadir juga di hari ini. Hari ini Podcast Ancur kita akan mulai journey Podcast Hunt 2025. Sebenarnya tahun lalu kita udah mulai. Ini tahun kedua. Tahun di 2024 tahun lalu Podcast Hunt tuh alhamdulillah berhasil menjaring kurang lebih 392 podcast di seluruh Indonesia dengan berbagai perjalanan sampai di babak final, sampai ada 5 besar, dan ada workshop juga di antara dari pendaftaran 50 besar, 20 besar sampai dengan babak final. Jadi tahun lalu sukses alhamdulillah, makanya ada lagi di tahun ini, tahun kedua dengan dukungan dari Spotify, dan kita memulai. Terima kasih teman-teman media, butuh support dari teman-teman media untuk disebarkan ke seluruh kreator, calon podcaster di Indonesia bahwa Podcastan 2025 mulai hari ini akan dibuka pendaftarannya. Itu sih suksesnya salah satunya. Bahkan beberapa teman-teman yang juara khususnya di 5 besar yang masih konsisten dalam berpodcast dan punya program sendiri, dan juga banyak perjalanan yang seru yang dijalani oleh mereka. Jadi Mas Dika gimana? Silahkan. Iya sama kayak dia. Kalau udah semuanya diceritain, udah cukup. Tapi kalau mungkin boleh share juga gitu ya. Karena kan dari tahun lalu yang pertama dan sekarang menuju ke yang kedua gitu ya. Boleh ceritain nih, katanya ada hal-hal baru untuk Podcast Hunt di tahun ini. Apa nih yang terbaru yang mungkin di-share ke teman-teman media? Banyak hal yang baru di Podcast Hunt 2025, pasti konsistensinya tetap sama, yaitu kita tetap dengan format video podcast. Jadi sekarang nggak hanya mendengarkan video tapi menonton video juga di Spotify. Jadi tetap formatnya adalah video podcast. Namun hal yang barunya adalah lebih banyak keberagaman genre tentunya yang kita buka opportunity-nya, tidak hanya terpaku pada 1-2 genre populer yang ada di Indonesia, tapi lebih banyak genre. Dan juga hal-hal barunya ada perbedaan juga dari juri juga ada, nanti akan diumumkan siapa-siapa saja jurinya. Itu akan baru juga dari berbagai latar belakang, tentunya di industri podcast, tapi dengan kekhasan dan juga daya tarik masing-masing gitu ya. Dan itu sih hal-hal yang barunya. Sama tahun ini barunya tuh karena tahunnya baru. Tahunnya baru. Karena 2024 sekarang 2025 ya. Betul. Itu juga baru tuh. Presidennya juga baru. Mas, ya mas, nggak usah kesana dulu mas. Beda sih. Baru 10 menit. Baru 10 menit nih, santai dulu. Gak sabar. Nggak usah ngebut-ngebut aman. Apalagi yang baru ya? Kesempatannya mungkin nanti. Kesempatan. Hadiahnya juga mungkin berbeda karena Ya. kita belajar dari tahun lalu. Tahun ini kita akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada podcast yang udah ikutan lah pokoknya. Ya. Jadi kesempatannya seperti apa mungkin detailnya nanti setelah ada 30 besar lah baru kita lebih detail bisa ngomonginnya lagi. Ya, sama sistem penilaiannya juga ada yang baru sih, ada tambahan lagi, nggak cuma dari Teknis gitu ya. betul teknis, tapi akan ada hal yang baru tuh, yaitu polling. Nah, jadi kita ada polling itu Ada di polling. sini yang bisa diakses pada saat nanti kreator masuk ke 20 besar. Ya. Akan ada polling di aplikasi Spotify. Itu akan menjadi
added value atau nilai tambah dari si podcast tersebut di luar dari penilaian secara teknis yang dilakukan oleh para juri. Gitu. Betul. Pastinya kita pengen nanya juga nih. Ini lumayan template tapi nggak apa-apa ya. Iya. Ya, kan sebagai narasumber nih ya. Harapannya apa ini untuk podcastan 2025? Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan closing sih, tapi nggak apa-apa ya. Harapannya apa nih untuk podcastan 2025? Masing-masing deh, Oke. Harapannya sih menemukan potensi-potensi podcast yang mungkin belum ketahuan ya. Mungkin udah ada yang bikin tapi belum kelihatan dari sisi industri, atau mungkin dari teman-teman Spotify juga belum melihat belum kelihatan gitu. Sama menunggu potensi-potensi untuk yang bikin podcast baru. Ini kan karena pesertanya bukan cuma podcast yang baru ya, tapi yang udah punya podcast pun bisa ikutan gitu. Jadi ya siapa tahu ini bisa jadi opportunity untuk teman-teman podcaster di seluruh Indonesia berkesempatan untuk meramaikan industri podcast yang belum terlalu lama ya secara umur di Indonesia lah gitu. Ya, gue mirip sih sama Patra, pasti harapannya lebih banyak genre podcast yang ikut di tahun ini, gak hanya genre-genre populer seperti komedi gitu atau horor aja, tapi banyak mungkin edukasi, parenting gitu, lebih banyak lagi karena peluangnya masih luas banget, industrinya baru mulai, industri podcastnya lagi seru-serunya. Jadi harapannya dengan dukungan teman-teman media yang hadir di sini bisa menjangkau lebih banyak lagi teman-teman kita di seluruh Indonesia tahu kalau podcastan 2025 itu terbuka peluangnya sama besarnya untuk semua genre. Jadi tidak hanya genre-genre populer seperti horor dan komedi, tapi untuk semua genre peluangnya sama besarnya, pun tidak hanya di dalam podcastannya tapi di dalam industrinya sendiri sama besarnya. Itu sih harapannya. Ya, kalau gue lebih ini juga sama karena memang ini cuma itu ya. Enggak sih, jadi harapannya pasti tumbuh kembang bareng lah ya. Ini peluangnya jadi semakin besar. Terus juga udah tahu kalau ingin ngasih tahu lagi sama banyak orang, sama content creator di luar sana, bahwa ada wadah dari si Spotify juga sekarang video podcast berkembang bersama. Terus juga jadi ngembanginnya gak cuma dari sisi konten, tapi juga ngembangin secara as a business. Terus juga ngembangin si kolam dari podcastnya biar lebih besar lagi dan bisa ngejama jauh lebih banyak lagi orang-orang yang memang dari dulu bingung gitu, ini gue punya konten di mana ya gitu. Dengan adanya kita kerjasama dengan Spotify juga kan jadi makin ngasih tahu ke orang, ada loh Spotify untuk wadahnya untuk lo ngembangin konten lo. Ya. Dan tentunya juga itu dia yang tadi Mas Dika mention juga, kita pengen ucapin terima kasih yang sangat luar biasa buat Spotify, mulai tepuk tangan buat Spotify karena percaya dengan industri podcast yang ada di Indonesia dan percaya dengan podcastan untuk tahun keduanya berjalan bersama lagi mendampingi podcast Hancur. Itu satu amanah besar untuk kita buat sama-sama kita mengembangkan industri podcast di Indonesia. Jadi ini bukan ini acaranya podcast Hancur ya, bukan. Ini adalah acara dari memang kita podcast Hancur yang menginisiasi, tapi ini untuk semua podcaster yang ada, karena nanti pada saat berjalannya journey para podcaster ini daftar, ada workshop. Nah workshopnya ini akan diisi oleh podcaster yang sudah established lah di Indonesia gitu. Jadi kita melibatkan juga sebanyak-banyaknya teman-teman podcaster di Indonesia untuk terlibat di podcast hari ini, karena ini bilik bareng-bareng, kita gerakin bareng-bareng, jadi untuk regenerasi industri podcast yang terus bertumbuh gitu sih. Oke, udah di-mention juga soal Spotify, dan ini tahun keduanya bersama dengan podcastan 2025. Setelah sebelumnya yang pertama kali kan bareng di podcastan 2024. Tahun kedua disupport, didukung penuh oleh Spotify. Tanggapannya gimana menerima support ini dari teman-teman podcastan Hancur sendiri? Alhamdulillah sekali ya. Langsung gitu. Itu tanggapan terjujur. Alhamdulillah ya. Yes. Pasti bersyukur banget karena kita tahu ini tuh bukan pekerjaan mudah dan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa wadah yang menjadi top of mind, wadah terbaik untuk industri podcast. Jadinya kita tahu kalau satu-satunya wadah yang tepat kalau kita sebagai podcaster ingin menjalankan podcastan ya Spotify. Kalau Spotify nggak membersamai, podcastan nggak akan ada. Jadi podcast Hancur berpikir gitu di awal, kalau ini podcast Hunt ini tidak bersama dengan
sebuah platform yang memang mewadahi ribuan podcaster di Indonesia dengan seluruh kemampuan yang dilakukan oleh platform tersebut. Ya buat apa kalau jalannya sendirian? Makanya dukungan inilah yang kita perlu. Makanya tadi dibilang sinerginya tidak hanya terjadi antara podcaster dengan podcaster lain, tapi sinergi ini terjadi antara kreatornya dan juga platformnya. Ini yang menarik gitu. Jadi support langsungnya kalau hanya antar kreator, ya udah kita nggak tahu tuh akan jauhnya semana. Tapi kita lihat support terbesarnya malah platform itu sendiri gitu. Jadinya kayak ya udah kita nggak hanya berjuang tapi udah disiapin rumahnya nih gitu. Ini sih hal yang jadi penting banget untuk kita berjalan bersama. Makanya kita yakin di podcastan 2025 ini support dari Spotify sangat luar biasa. Nanti mungkin akan ditambah dijelaskan juga dari program Spotify gimana support yang diberikan di tahun 2025 ini beda dan jauh lebih mengasihkan untuk teman-teman kreator ke depannya gitu. Oke, pastinya banyak insight seru nih kalau misalnya kita ngomongin soal Spotify juga. Maka dari itu boleh kita invite ya perwakilan dari Spotify. We would like to invite Mr. Carl Zuzarte, Head of Podcast Spotify Southeast Asia, untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Boleh tepuk tangan yang meriah. Alright. Program sekali lagi ini Carl Zuzarte, Head of Podcast Spotify Southeast Asia. Hello everyone, good afternoon. I was Thanks for coming down. I was looking for you. Where are you? I was behind you. You're behind me, Looking. shadowing me and looking at my cue card. But anyway, how you doing? And thank you very much for coming to the second podcast hunt, which is Podcast Hunt 2025. How you doing? I'm very good, thank you very much for having me. So happy to be here. And thanks everyone for coming down, making your time this Friday afternoon. Really good to see all of you. Okay, we're curious about what's your thought about last year, because we want to know about the insight, the key learnings of Podcast Hunt 2025 from Spotify's point of view. First off, I mean, we were really happy with last year's podcast hunt. And what Joseph is now actually was after podcast hunt last year, we already put it into our plan for this year, right? So it was always a given that we were going to do podcast hunt 2025 based on the success of last year. What did we learn about last year? The demand for podcasting is there. We expected entries, but we had 390 plus. Yes. So that's amazing. That was really something that we didn't expect. We got some amazing new voices and new creators. Like Bial Anderson, the winner, is sort of like really, really good content because it's something that serves Gen Z. She's a career coach, a life coach for young people, and it's such good content. And podcast Kebalikan Theory, the other winner, was also really sort of a different approach to podcasting. So from the quantity of entries, we were happy. From the type of creators that we got, the engagement, it was beyond expectations. So we're really happy with it. And it's been our plan to do this for 2025. Okay. Yang pasti Carl tadi menceritakan kalau ternyata plan untuk bikin Spotify dan Podcastan 2025 ini udah dipikirin semenjak Podcastan 2024 selesai. Karena Spotify sendiri senang banget dengan hasil yang dicapai dari Podcastan 2024 kemarin. Melihat banyaknya talent yang ikutan dan banyaknya kreator-kreator baru, dan tentunya akhirnya bisa ke-highlight nih kreator-kreator baru yang mungkin sebelumnya belum punya panggung, dan akhirnya bisa dilihat sendiri contohnya dari salah satu juaranya, seorang coach di dunia kerja yang punya insight yang sangat bagus sekali, apalagi dikasih panggung dengan Podcastan 2024 kemarin. Tentunya Spotify sangat senang banget dengan talent-talent yang dilihat dari Podcastan 2024. Makanya kalau ditanya soal senang apa enggak, pastinya senang banget dengan Podcastan 2024 dan gak sabar untuk tahun 2025 ini. So, from the Spotify views and insight and Indonesia's interest, what's about the landscape of video podcast? The reason we are focused on video podcasting is because video podcasting is really exploding across the world and in Indonesia. Just for Indonesia alone, if you compare to last year, we have 75% more consumption of video than we did a year ago, right? And 75% more video creators than we did 1 year ago. So why are creators coming towards video? Because video is something where it's easy to share, it's deeper engagement, you can connect with audiences.
And we listen to our users. Our users are the ones who are actually consuming video on Spotify. So where there's a demand from our users, they are going towards video. It's our sort of role as the platform to give them the supply of video as well. In Indonesia currently, out of the 10 top podcasts, 6 of the top 10 are video as well. So the signal is very clear. There's still audio, but video is growing, and video is a space where both users and creators can really engage and come together. Kalau kita ngomongin di sini soal video podcast sendiri di Indonesia, ternyata ada 70% lebih banyak video podcast yang dihasilkan dari kreator-kreator di Indonesia. Terus juga kalau kita lihat soal landscape dari video podcast yang ada di Indonesia, selain demand-nya juga banyak, tadi Mr. Kroll juga cerita kalau dari top 10 kreator-kreator podcast di Indonesia, 6 dari 10-nya itu bikin konten secara video podcast. Jadi bisa dibilang emang landscape-nya sangat besar, dan tentunya balik lagi demand-nya juga sangat besar karena mayoritas penonton-penonton dan yang mengakses Spotify tersebut itu mereka mengaksesnya dengan menonton video podcast yang ada di Spotify. So the chances are huge and the demands are huge as well. Okay, so what drives Spotify to give another support for Podcast Hunt in the second edition year? I think as we've been discussing, right, our first role is to really drive creation of video and give local creators a voice and a platform, right? And it's hard if you're starting out. Where do you go? Yes, Spotify has the tools, but by doing a podcast hunt, especially with a team like Podcast Anjo, who actually do it all. They are the creators, they run the business, they're excellent from the business point of view, the creator point of view, they understand the platform and how we work, right? So they are the most natural partner for us to work with to execute a podcast hunt successfully. Jadi Mr. Kroll cerita soal ya mungkin yang dihadapin sama banyak kreator-kreator itu adalah ya selain kita ngomongin soal bikin sebuah podcast, bisnis kan juga mesti dipikirin gimana cara mengelola dan lain-lain. Dan tentunya alasan kenapa akhirnya mensupport podcastan di season yang kedua ini 2025 melihat ada keselarasan antara Spotify sendiri dan Podcast Ancur, karena dilihat dari Podcast Ancur ini adalah contoh gimana mereka tuh bisa mengemas sebuah podcast jadi sebuah bisnis, nggak cuma sekedar hari ini bikin sebuah konten, tapi mengemasnya jadi sebuah journey yang sangat bagus sekali. Jadi dilihat bisa dibilang there is a match between Podcast Ancur and Spotify. So that's why it's gonna be 3rd year, 4th year. Amin. I hope so. Amin. First year you do it successful, second year better, third year even better. Yeah. So that's the plan. Yeah. Amin. So 3rd year Southeast Asia, not just Indonesia. That depends on Anchor. Okay, one of the highlights of this year's podcast hunt is the opportunity for the participant to join Spotify Creator Programs. Can you tell us a little bit about the program and how it will support Podcast Hunt 2025 participants? Yeah. So we are really excited about the Spotify Creator Program. This is a program that we sort of piloted last year, but this year we really went full on with the program. And what is the program? It's actually a way to really support creators who start on Spotify. And it consists of a few components. The first one is partnership support. So we have local partnership managers in Indonesia who work closely with creators. Calvin, stand up. These are our partner managers based here. So any creator who's in the program has Calvin and Intan's WhatsApp, and we can reach out to them anytime they need support. Right? So we give them close partnership support. We give them education. We give them access to events. We give them the first look to all that we have, basically. So there's a lot of support. And we also give them promotional support. So any creator in this program, yes, they need to do their own promotions, but Spotify has some very powerful tools, and the tools help you to grow, and we educate creators. And one of the key things, of course, is there is a financial component to this program. So if you have a podcast on Spotify, and you have listeners and they consume, and they contribute hours of listenership, we give them financial support as well, because we realize that podcasters need to earn, right? So this is a very important part of the program. 3 components: support, promotions, and of course monetization. Okay. Jadi tentunya dijelasin soal tahun ini yang lebih seru adalah yang namanya Spotify Creator Program.
Ini program yang diinisiasi dari Spotify sendiri dan jadi highlight di podcastan untuk tahun ini. Kalau boleh dijelasin dikit, tadi Pak Carl sedikit mention seputar beberapa highlight yang ada dari Spotify Creator Program. Salah satunya adalah partnership program. Tadi dijelaskan ada beberapa teman-teman dari Spotify di sini juga yang membantu tuh untuk segala urusan dari partnership, ngomong sama klien dan lain-lain, ibaratnya membantu untuk mensupport teman-teman kreator. Ada juga promotional support yang tadi dibilangnya udah menginvite di berbagai acara-acara, keseruan-keseruan yang ada, dan yang pasti adalah financial component tadi yang juga dibantu oleh teman-teman dari Spotify. Gunanya adalah ya kedepannya pasti kan sebuah podcast nggak cuma untuk hahi aja, ada kebutuhan finansialnya, dan biasanya adalah orang-orang yang bikin podcast atau bikin konten, mereka kadang-kadang kan nggak tahu gimana cara memanagenya, gimana cara mengaturnya. Tools-tools yang dimiliki sama Spotify ini sangat membantu untuk kreator-kreator, tentunya kreator-kreator baru ya. Ya, itu yang udah dirasain sama podcast Ancur. Makanya kita pengen apa yang experience yang kita dapat dari kreator program itu pengen juga dirasain sama peserta-peserta di podcast nih. Karena nggak semua podcast itu langsung punya capital yang besar untuk grow gitu. Jadi kadang kayak podcast Ancur yang independen sendiri gitu kan, gimana caranya, dan banyak banget terbantu dengan kreator program ini. Kita nggak pernah kebayangin sih muka kita ada di depan layar depan Ratu Plaza situ. Jadi campaign-campaign yang dibuat oleh Spotify dengan berbagai macam bentuk TVC dan lain-lain itu dilibatkan. Jadinya secara promosional semakin banyak yang mengenal dengan podcaster-podcasternya gitu. Jadi bisa dibilang opportunity-nya sangat besar dan bagus banget buat kreator-kreator baru ya. Last question before we move on to the judges. For Spotify itself, the hopes and expectation for podcast on 2025, and what are your wishes for the finalists? Hopes and expectations. I think the first is that, of course, we get a lot of entries, right? And we want quality entries. We want people to come in because they really are interested in the format of video podcasting. So that's really the key for us. What we want, of course, is to also find, as you mentioned, new voices. And of course, there's still room for a lot more comedy, there's room for horror, but there's also so many categories that we want to grow. Education, wellness, health, finance, and stuff like that. Also, we're finding that we are getting more voices of women into podcasting. So last year's winner was female. On the judge day, we have a very interesting new podcast called In Her View as well. So obviously, that's something that we're really interested in. And of course, the hope is getting people in is one thing, but people who come are committed and they stay on the journey and grow together with us. And we're willing to invest time with them, but it takes time and they start the journey with us. Yang paling penting adalah harapan dari teman-teman Spotify sendiri, seperti yang di-mention sama Mr. Carl, adalah ngomongin soal ya kalau bisa lebih banyak lagi orang-orang yang semangat untuk ikutan. Dan kalau bisa tuh nggak sekedar ikutan seru-seruan aja, tapi ini menjadi sebuah dalam tanda kutip partnership jangka panjang. Orang-orang jadi semangat untuk berkonten, untuk terus bikin hal-hal terbaru di Spotify dan tumbuh bersama dengan Spotify dalam rangka membentuk konten-konten terbaru dan jadi motivasi gitu ya. Setelah ini mungkin tahun ini nggak sempat bikin, tahun depan ada kesempatannya lagi, tahun depan ada kesempatannya lagi, makin besar. Jadi partnershipnya abadi ya sama Spotify. Tanda tangan lewat darat ya. Saya kan jadi ngasih bantu silat juga ya. Terima kasih banyak, thank you very much, Mr. Carl. Head of podcast Spotify Southeast Asia. There are other questions along the way, but first I'm gonna introduce the judges. Kita persilahkan untuk pemanggilan juri. Kalau tadi kita udah sedikit di-mention bahwa akan ada juri-juri yang bergabung bersama dengan kita. Nah, sudah siap. Sebenarnya ada 3 juri. Jadi 3 juri ini satu berhalangan hadir. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Kai Surya. Silakan untuk Kai Surya. Dan berikutnya ada Angga Enggok. Silakan. Hari ini harusnya ada juri yang ketiga, yaitu Arif Brata, namun Arif Bratanya berhalangan hadir. Jadi sekarang sudah ada 2 juri bersama dengan kita, Kai Surya dan juga Angga Enggok. Boleh ulangi dong untuk 2 juri.
Ini jadwalnya sangat susah ya. Iya. Jadi Arif Brata iya. oh iya. Buktinya gue bisa kesini. Oh iya, udah. Baru mau ninggin-ninggin Nggak masuk usah, gitu. nggak usah. Mereka juga tahu kok. Mungkin kita mulai dari kedua juri kita, pengen kita tanya nih ya. Sebenarnya waktu ditawarin itu ceritanya gimana dan butuh waktu berapa lama untuk respon dan bilang oke siap. Gue dulu deh. Gue dulu. Iya. Kakak lo. Jangan deh. Kan ladies first. Okay, fine. Good, there's still gentlemen out there, ya. Chivalry is not dead. No, it's very good. Waktu itu tiba-tiba aku dapet DM dari Dias. Nomor kamu masih sama masih kan? Iya, betul. Hah? Emang dia suka DM cewek? Emang suka gitu dia? Ada yang kasar dikit deh. Kamu masih sama nggak sih kan? Masih. Ya udah gue ya, oke. Terus akhirnya dikirim langsung lebih banyak jadi begini gitu ya. Yes. Terus akhirnya Makan bareng yuk gitu ya. Gak ada party itu gak ada. Nggak, cuman I was very surprised. Jadi because gue sebenarnya di dunia broadcastan tuh masih baru banget. Meskipun di dunia broadcasting udah mau menjalani 10 tahun, tapi this is my not even first year in this whole podcasting world. Jadi aku pun masih merasa newbie banget di industri podcastan ini yang perkembangbiakannya tuh cepet banget. Perkembangbiakan telur enggak ayam enggak. Intinya it's mushrooming very very quickly and every year there is something new. Dan sekarang memang aku masuk ke dalam podcast era yang video podcast. Iya. Wherever we post, dari awal produser kita tuh udah bilang kalian itu memang udah harus ada videonya. Kita kan semua rata-rata mantan penyiar ya. Kita mantan penyiar radio, kebanyakan dari kita, majority of us, dan we thought sebagai anak-anak old school itu kayak oke, karena kita bikin podcast ini kan cuma perlu audio doang kan. Terus produser kita Melon, Charlotte Melon langsung bilang no, untuk bisa berbisnis kalian juga harus punya video. Nah di situ aku bilang berarti industrinya sangat berbeda ya sekarang. So I was very surprised karena meskipun thank you very much to all of our viewers, Interview itu sekarang mulai naik dan punya komunitinya sendiri ya viewers. Aku surprise sih sebenarnya. Aku tadi juga pengen nanya sama dia sebenarnya kenapa gue. But it didn't take long karena dia adalah teman gue dan gue tahu podcast Dias, Dias dan Patra tuh udah sekantor, udah nikah juga, kita kan satu rumah lah ya for a very very long time. Satu rumah radio. Bukan kaget. Jadi buat gue bisa ya, saya juga mau. itu no brainer dan ini juga akan menjadi pengalaman yang sangat berharga sih buat gue. So, and I wanted to make sure. Katanya soalnya kayak gini. Apa? Kita butuh perspektif cewek. Okay. And I was like, okay, but that did. He's got me sold at perspektif cewek karena menurut gue perspektif cewek harus bisa lebih representatif, perlu representation. Buktinya gue tuh masih satu-satunya cewek di depan. Harapan gue nanti kedepannya pastinya harus lebih banyak dari satu cewek yang duduk di depan. Tetapi we gotta start somewhere dan gue sangat amat appreciate bahwa podcast saat ini juga sangat mementingkan perspektif perempuan. Itu dari gue. Iya sih, terima kasih. Gue dikit jelasin kenapa Kai jadi opsi pertama pada saat kita nge-arrange jajaran juri. Langsung pertama nih ya. Ya untuk yang kan kita butuh benar yang tadi Kai bilang di podcast gak cuma cowok, karena pelakunya di industri podcast tuh sekarang lebih banyak cowok. Gitu makanya kita pengen enggak karena peluangnya itu sama besarnya. Ya kan maupun perempuan maupun laki-laki itu sama besarnya. Makanya kita butuh perspektif dan juga perwakilan yang membuat teman-teman di luar sana, podcaster atau kreator di luar sana yang perempuan ngerasa kayak oke, gue juga punya peluang yang sama ya dengan kreator-kreator yang sudah ada di industri podcast. Apalagi melihat podcastnya kayak walaupun dibilang baru, tapi kita lihat interview podcast dengan profil-profil yang sangat luar biasa. Tapi kita lagi azan bentar. Gak apa, gimana? Gak apa kali ya? Ya, jadi kita tahu profil-profil yang ada di dalam podcast yang kayaknya kan sangat luar biasa gitu, bold banget nih perspektif ceweknya. Nah kita pengen ada salah satu dari
mereka untuk hadir bersama dengan Podcast Hut, membersamai Podcast Hut. Dan gue rasa kayak orang yang tepat karena kita yaitu udah kenal sebelumnya di kantor yang sama. Terus kayak juga sering ngobrol dengan perspektifnya dia sebagai kreator wanita, seperti apa sih positioningnya, seperti apa sih di industri saat ini gitu. Makanya butuh kayak ada di sini itu sih. Oh, thank you so much. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, Mas Nuk gimana? So actually, Ya Allah gitu aja lucu banget ya Allah. biar kayak gitu bahasa Inggrisnya, biar kau juga ngerti. Speak English naturally you can. Easy step for you. Easy. Kalau saya sebenarnya kebetulan di podcast Han tahun lalu sebenarnya ditawarin dia juga untuk memberikan sebuah workshop buat para peserta podcast Han 2024. Cuman pada saat itu kebetulan nggak bisa waktunya, jadi akhirnya pas ditawarin dia untuk jadi juri menggantikan Mas Anang, jadi saya langsung Gantiin Igun ya. Jadi akhirnya pas ditawarin dia jadi juri, mau nggak? Ya kenapa enggak gitu. Apalagi pas dia bilang ini ada angkanya, oh iya jelas, ayo gitu. Kalau nggak ada angkanya kan nanti dulu gitu. Maksudnya tapi sebenarnya gue punya passion di sini. Saya juga saya menjalankan sama kayak tadi bilang. Saya berawal dari penyiar radio juga, terus bikin podcast, terus sudah menggeluti bisnis podcast ini kurang lebih 6 tahun. Meeting sama Carl juga udah sering banget ya, udah Carl tuh udah sama saya tuh udah kayak kakak adik. Just like brother, you know, brother in blood, brother. You hang out together often ya? Iya, often hang out together in the roti bakar egg. Ya pokoknya akhirnya ya udah ditawarin podcastan, apalagi barengan Spotify, karena Spotify udah jadi keluarga podcast Mas juga selama 6 tahun podcast Mas hadir di Indonesia, jadi ya why not gitu. Kenapa kaca? Tahun berapa itu? Baru. Ini juga menarik deh kalau untuk pada saat kita yang tadi dibilang saat podcast Ancur menginisiasi Podcast Hut, yang pertama yang harus kita bersamai adalah rumahnya, wadahnya itu Spotify, dan yang kedua yang podcast terbesar di Indonesia. Wih, ya kan? Yaitu agak lain. itu podcast Mas, itu podcast Mas menjadi lokomotif ya, di industri podcast di Indonesia. Kita harus menyertakan. Gue tiap tahun dari tahun lalu pun kita sama podcast Mas mengisi salah satu workshopnya karena jadwalnya gue sibuk, nggak bisa jadi juri. Ya udah mengisi workshop juga nggak bisa. Tahun lalu akhirnya Sogi ya, yang Sogi. Dan tahun ini alhamdulillah gue mewakili podcast Mas bersedia jadi juri. Ya udah itu inceran kita gitu. Boleh nanya nggak? Boleh. Kan podcast Mas tuh ada 4 nih. Iya. Saya, Darto, Surya, Onges. Kenapa saya yang dipilih ya? Pakai nanya. Kan udah jelas. Iya. Lebih susah menghubungi Surya. Saya tadinya takutnya gini, dia nanya, Ngok, ini kita mau ada podcastan, mau jadi juri nih, salah satu dari podcastan ada perwakilan, bisa nggak Ngok hubungi Surya? Takutnya gitu, karena biasanya gitu. Bisa nggak? Jadi saya cuma jadi perantara. Enggak lah, itulah banyak yang belum tahu dari sini momen untuk podcastan. Ngok itu iya layak ada di posisi yang sekarang gitu. Kayak juri itu lu berhak menentukan podcast ini lanjut apa enggak tuh di tangan Ngok. Iya. Gitu. Itu makanya ada Ngok dari podcast Mas. Jadi ini di videoin kan ya Mbak? Buat para peserta, saya nanti kasih rekening saya. Nggak usah gitu. Bisa lewat belakang lah, aman ini mah. Jadi nggak sabar nih ngeliat jurinya kayak gini ya kan. Gimana nanti kontestan-kontestannya, pesertanya kayak gimana, pasti bakal seru banget ya. Nah, yang jadi penasaran buat kita adalah sebenarnya kita pengen tahu berikutnya mekanisme pendaftaran dan tahapan penjurian untuk tahun ini gimana? Oke, sebelum ke mekanisme adalah juri ada satu lagi, yaitu Arif Brata. Iya, silakan. Nah, kenapa Arif Brata nih buat teman-teman media? Jadi Arif Brata ada 2 podcast yang lagi berjalan, baik 2 podcast ABG Senior dan podcast Ampat.
Dua-duanya ada Arif Brata, dan Arif Brata kita lihat di platform digital, apalagi versi video-video pendek dia sangat luar biasa. Nah kita tahu podcast tidak bisa hanya mengandalkan satu digital platform yang diandalkan dari kepunyaannya dia sendiri. Jadi harus multi platform untuk mempromosikan podcastnya. Dan Arif Brata tuh sangat mahir di bidang mempromosikan sebuah konten. Jadi kita butuh gimana kreator-kreator kayak podcaster ini. Kita punya format video podcast di Spotify, tapi gimana caranya agar orang makin banyak yang tahu, orang makin banyak yang dengar kita, dan sampai ke Spotify untuk melihat video podcast kita dengan mempromosikannya melalui video-video pendek yang dibikin di digital, di sosial media. Nah, Arif Brata punya kelebihan itu. Ya kan, yang kita tahu dia ya lulu-lalala di homepage kita, di berbagai digital platform, di sosial media kita. Nah, kita butuh tanggapan masukan dari Arif Brata ke podcaster ini. Lu tuh mempromosikan sebuah podcast tidak melulu dengan cara yang konvensional, tapi juga dengan cara-cara yang sekarang lagi tren di Gen Z, millennials tuh dia bisa tetap keep up dengan isu yang ada. Itu jadi ngelengkapin gitu loh. Jadi 3 juri dengan 3 POV yang berbeda. Harapannya bisa bantu untuk mengkurasi yang terbaik. Betul. Dan tentunya transfer ilmu ke semua kontesan-kontesannya. Itu dia. Wow, udah tepuk tangan dong. Nice. Nah, udah tahu semuanya nih. Sekarang penasaran gimana cara daftarnya, mekanismenya? Cara daftarnya gampang banget. Jadi ini buat semua podcaster yang baru ataupun yang sudah berjalan podcastnya. Selama podcast yang udah berjalan ini belum pernah menerima iklan atau endorsement, ya, itu masih boleh mendaftar di Podcast Hunt 2025. Jadi tidak melulu podcast yang baru dibuat, tapi podcast yang udah berjalan selama ini struggling gak pernah dapat iklan gitu ya. Nah itu silakan diikut sertakan. Jadi boleh untuk podcaster lama dan podcaster baru buat video podcast, upload di Spotify. Nanti linknya itu didaftarkan di podcasthunt.id, di website kita di www.podcasthunt.id. Tinggal isi aja sesuai dengan kriterianya, nanti sudah tersedia di situ. Nanti juga kita akan lihat. Langsung kita upload aja link yang tadi kalian berikan di Spotify, udah otomatis terdaftar. Semudah dan sesimpel itu. Jadi minimal videonya itu 15 menit, ya. Jadi minimal video podcast 15 menit sudah bisa diikut sertakan. Dan formatnya harus wajib video podcast, teman-teman. Itu. Kita sama-sama lihat video boleh? Boleh. Ini video mekanisme pendaftaran dari Podcast Hunt 2025. Silakan sama-sama kita saksikan. Saya Benar dari Podcast Hancur. Setelah Podcast Hunt 2024 ramai banget dan ngasih panggung buat banyak podcaster baru, tahun ini kesempatan itu balik lagi dan bisa jadi giliran kamu. Betul banget. Buat para kreator juga podcaster, podcast mania, Tobat Podcast dan podcast Lisius di luar sana. Inilah waktunya kalian bersinar. Ya, ini dia Podcast Hunt 2025, ajang pencarian podcaster baru dan berbakat yang diselenggarain oleh kita Podcast Hancur, dan pastinya tetap didukung sama partner andalan kita, Spotify. Oke, aturan main dulu, tenang, gampang kok, tapi jangan disepelein ya. Kamu harus podcaster baru atau podcaster lama tapi belum pernah dapat endorse atau iklan. Jadi kalau podcast kamu udah pernah di-endorse obat mata reptil, skincare glowing, wadaw, atau kasur angin camping, maaf guys, itu skip dulu ya. Ikutnya boleh sendiri atau rame-rame bareng geng kamu, tapi jangan sekampung, banyakan, ntar bingung dengernya mana yang ngomong, ya kan? Konten harus original, belum pernah tayang dan nggak pernah ikut lomba lain. Jadi no copy paste brosis. Dan satu lagi, nggak boleh sara, provokasi atau pornografi. Jadi tetap aman, tetap asik. Cara daftarnya gimana sih? Nih kita kasih tahu. Yang pertama nih, bikin video podcast. Video ya, sekali lagi video, nggak cuma audio doang. Videonya berisi kalian lagi take podcast dan durasinya minimal 15 detik. Abis itu, upload di creators.spotify.com, terus submit linknya dari Spotify dan isi data podcast kamu di
www.podcasthunt.id. Podcast kamu bakal diseleksi langsung dari yang diupload di Spotify. Jadi kasih yang terbaik. Dan dari semua yang masuk, kita akan seleksi 30 terbaik buat ikut workshop barengan tim Spotify dan podcaster senior. Lanjut, setelah itu kita bakal saring lagi jadi 20 besar. Habis itu workshop lagi, terus akhirnya 5 terbaik akan masuk babak final. Jadi wajib promosiin podcast kamu di sosial media, oke? Biar semuanya bisa dengerin podcast kamu. Dan ini tidak dipungut biaya, semuanya gratis 100%, no bayar-bayar klub. Catat tanggalnya ya, biar nggak kelewatan. Pendaftaran dan pengumpulan karya dimulai dari 19 September 2025 sampai dengan 18 Oktober 2025. Mumpung masih ada waktu, mending buruan bikin sekarang. Pengumuman 30 besar akan ada di tanggal 20 Oktober dan tahap final di bulan November 2025. Nah, apa aja sih yang bakal dinilai? Yang pertama, keoriginalitasan karya. No kopas-kopas klub guys. Semuanya harus hasil otak dan ide kamu sendiri. Kedua, keunikan konten, makin beda, makin menarik. Dan yang ketiga, kualitas konten. Isi konten harus oke, menarik, relevan, dan bikin orang betah nyimaknya. Terakhir, teknis produksi. Suaranya harus jernih, videonya harus cakep. Itu bisa jadi nilai tambah. Jadi jangan asal rekam ya. Semua karya akan dipilih dan dinilai oleh para dewan juri. Jurinya ada Angga Anggok dari Podcast Mas, ada Arif Brata dari ABG Senior, dan Kai Surya dari Interview Podcast. Nah, untuk hadiahnya nih, apa aja sih? Juara ketiga akan mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Juara dua bakal dapetin uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Dan juara pertamanya mendapatkan hadiah uang tunai senilai 20 juta rupiah. Selain uang, kamu juga bakal mendapatkan kesempatan untuk dapetin kontrak menjadi creators dari Spotify untuk memajukan industri podcast yang lebih baik-baik. Makanya tunggu apa lagi? Siapin karya terbaikmu dan daftar sekarang juga. Siapa tahu kamu yang bakal jadi the next winner. Untuk info terupdate, cek di Instagram @podcasthunt.id, @podcastancur, dan di @spotify.id. Ingat ya, keputusan juri itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi jangan sedih kalau belum menang. Mungkin rezekinya di lain waktu. Semoga berhasil. Dan kita tunggu kamu di panggung Podcast Hunt 2025. Nice. Boleh diulang lagi tapi? Itu ngeteknya jam 1 pagi. Makanya mukanya ngantuk semua. Kelihatan dia kaku bener kan? Ngantuk banget, Pak. Itulah lengkap semua di situ informasinya. Udah lengkap ya. Mau sekali lagi bisa langsung cek di sosial medianya di Podcast Hunt di @podcasthunt.id. Yes. Podcast Ancur Ya, sama Spotify ID. Semua informasinya udah lengkap di sana. Yang jadi pertanyaan kita sekarang gini, buat teman-teman nanti yang khususnya pengen mendaftar nih, terus mereka pengen menjadi calon kontestan nih. Sebenarnya ada apa sih yang paling penting mungkin bisa di-share penilaian-penilaian yang wah ini jadi juri dan dari Podcast Ancur sendiri ngelihatnya ini nih, mungkin bisa kasih tips juga. Apalagi hasil voting ya, jadi salah satu penentu untuk tahun ini. Silakan. Oke, kalau belajar dari pengalaman tahun lalu sih ya, dengan banyaknya podcast yang ikutan sampai 390, pastinya dari juri tuh harus dapat first impressionnya yang oke dulu dari sisi nama podcast, dari judul podcast, dari tampilan podcast. Mungkin 30 detik sampai 1 menit pertama tuh udah harus mengimpress juri. Itu sih bisa jadi tips buat bisa lolos ke babak 30 besar ya, kayaknya itu sih. Soalnya kan kalau compare sampai 390, gimana cara dapetin impress juri di awal tuh penting banget sih. Jadi perlu dipikirin strategi-strategi kayak gitu. Jadi hook attention-nya itu juga penting. Melihat dari judulnya, namanya itu juga jadi penilaian yang mantap ya. Iya, sama
kayaknya juga yang penting dari kualitasnya ya. Videonya, audionya itu kayaknya paling penting juga tuh. Kalau misalnya audionya udah bagus tapi videonya 3GP kayaknya rada susah karena buruk sekali ya. Kita nggak bisa lihat karena video penting ya. Itu penting. Apalagi miring, ya itu susah tuh. Kayak gimana sih video 3GP? Ada nggak? Man, kita coba lihat di sini, coba lihat di sini. Nggak ada, jangan, udah nggak ada. Apalagi kalau biasanya pakai kameranya CCTV itu rada susah. Karena jauh, udah nggak kelihatan, orang ngomong nggak jelas ya kan. Audionya juga ngambil audio. Tahun lalu ada soalnya. Ada tahun lalu. Orangnya 7. Orangnya 7 orang, pakainya kameranya CCTV. Sungguh sangat tidak baik kan? CCTV Jalan Sudirman lagi. CCTV ngomong perempatan lampu merah. Itu udah susah jadinya. Penasaran gimana kita lihat sama-sama? Nggak usah dilihat semuanya mas. Nggak usah. Jadi kayaknya dari kualitas audio dan video itu penting karena sekarang kan yang kita ingin lihat adalah videonya ya. Dan video dan audio itu adalah satu kesatuan, itu yang paling penting. Oke. Ngomongin soal hasil voting gimana? Silakan. Hasil voting pada saat nanti di 20 besar, voting baru akan dimulai. Jadi selain teknis-teknis yang tadi dijelaskan, voting itu menjadi nilai tambah juga. Misalnya dalam penilaian juri, poinnya sama nih, 80-80 gitu. Nah yang membedakan adalah hasil voting tuh bisa menjadi penambahan, dia lebih banyak atau enggak votingnya. Nah votingnya sendiri dilakukan di aplikasi di Spotify nanti. Jadi teman-teman kreator ini yang nanti ikut akan mempromosikan podcastnya untuk teman-temannya. Semua pendengarnya itu bisa nge-vote di Spotify untuk podcast yang masuk ke 20 besar. Jadi walaupun penilaian juri mutlak, tapi ada kesempatan juga dari para kontestan untuk promosiin supaya fansnya bisa ikutan voting ya? Yes, betul. Siap. Itu menyusul. Just about the voting, I think when you ask the creators to drive voting, it shows how much they can drive the audiences in the future. Because a big part of being a podcaster is how you build your community. So that's why we think voting is really important. It shows that in the future you can be successful because you're able to use other channels to drive your podcast as well. Which is why we're excited to have voting to help the judges decide what to do. Jadi salah satu bentuk penilaiannya kan selain dari penilaian dari juri, ada dari voting juga yang harapannya ini jadi barometer juga untuk kreator-kreator gimana mereka bisa menggerakkan fans-fansnya ini untuk memvoting mereka. Karena tujuannya apa? Untuk nge-track nih apakah kreator-kreator ini bisa meng-engage ke fansnya atau enggak. Jadi ibaratnya ini sekaligus latihan juga untuk kreator-kreator baru. Makanya untuk tahun ini mereka punya yang namanya voting system. Dan makanya semua pembekalannya ada nanti di workshop tuh. Gimana sih lo mempromosikan podcastnya kayak pada lain-lain itu dapat nanti di workshop. Makanya terjadi voting itu setelah masuk 20 besar. Another question for Carl. You have any tips maybe for participants how to be a successful podcaster starting from Podcast Hunt? So they answered quite well when it comes to judging what you're looking for. Unique, quality, tone of voice, production. But what I want to stress from Spotify and what we're seeing, which is why we talked about voting, it's really about first consistency. Yes, you get some podcasts you can blow up very quickly, but a lot of times it takes a long time to build an audience. So stick with it, be regular, because an audience that you gain slowly will stick with you. It's not gimmick based. So I think that's very, very important for us. Second is don't underestimate the power of promotions, right? That's very important. You make the best content, but you have to know how to promote. And sometimes a creator is, after creating the content, you don't have energy or focus, promotion, right? And the last thing is really we want the creators to understand and use Spotify tools. We have data, we have analytics. You have to understand data, right? So I think that's really, really important. So consistency, promotion, and using the Spotify tools that we have, data, comments, platform tools that we do. Tiga hal yang penting yang boleh di-share tadi sama Mr. Carl adalah yang pertama adalah soal konsistensi. Karena banyak cerita-cerita soal yang awalnya meledak tapi akhirnya nggak konsisten. Sementara kalau misalnya kita ngomongin soal konsisten, ngebangun pendengar, ngebangun fanbase dari kecil, lama-lama menjadi besar dengan sebuah konsistensi itu adalah hal yang sangat penting. Yang kedua adalah gimana caranya memanfaatkan promosi, gimana bisa meng-engage pendengar-pendengarnya, fans-fansnya, penontonnya untuk bisa ikut dalam keseruan yang dibuat oleh kreator-kreator ini. Sama yang ketiga, yang paling penting juga adalah Spotify itu menyediakan
banyak tools untuk membantu para kreator. Jadi tentunya analytics yang sudah disediakan, data-datanya sudah disediakan. Jadi ini 3 hal penting banget untuk kreator-kreator di sana untuk memulai bikin podcast, dan semuanya ini bisa terrealisasi salah satunya dengan ikutan podcastan 2025. Thank you very much, Carl. Berikutnya, Kai, kita pengen nanya untuk Kai. Kalau ke Kai ini kita pengen nanya gimana soal mekanisme yang tadi dilihat, gimana peserta mendapatkan pembekalan workshop dan juga ibaratnya dikasih pembekalan yang matang sebelum mereka masuk ke tahap-tahap berikutnya. Kayaknya menurut gue itu penting banget, karena banyak dari kita yang berjalan pun belum nggak dapat pembekalan itu. We have to learn along the way. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang memang sudah mempunyai pengalaman dan pembekalan dari yang lain-lain untuk bisa memulai sebuah podcast. Tetapi kan sekarang itu podcast menjadi industri dan dunianya tersendiri, yang tentunya mungkin kita punya pengetahuan, pengalaman dari kayak kita ex-penyiar, but even that's not enough. Dan gue pun as I said before, termasuk yang sangat baru di dunia ini, yang gue tadi kayak, oh iya ternyata itu banyak sekali yang harus dipikirkan gitu. Kalau kita nggak punya tim, kita setidaknya harus ngerjain semuanya sendiri, gimana alokasi waktunya gitu. Karena apalagi sekarang video dan audio. Tadi aku baru ngobrol sama Mas Gok gitu ya, emang beda ya. Kalau yang namanya podcast udah video podcast, sekarang kan nyebutnya video podcast ya. Udah yang namanya video podcast tuh yang secara teknis aja harus dipikirin banyak sekali. Tidak hanya videonya, angle-nya dari mana. Masih untung kalau memang sendiri. Apa yang terakhir kan Tamalnya menang sendiri ya, monolog kan keren banget, perempuan lah gitu, keren banget. Itu kalau udah sendiri mungkin masih gimana. Tapi ini misalnya kayak podcast gitu ya, 5 orang dengan 5 mikrofon, editingnya, it's a lot of work. Jadi memang pengetahuan itu menurut gue, menang gak menang, it's going to be so beneficial untuk bisa mendapatkan. Mungkin gak menang, tapi siapa tahu dengan mendapatkan pengetahuan ini, podcastnya akan meluncur dengan sendirinya. Jadi gak akan ada ruginya. Karena orang bilang kan, there's no knowledge will ever go to waste. Pengetahuan gak ada yang sia-sia ya? Yes. Oke. Kalau dari Kai sendiri nih, sebagai juri, itu ngelihatnya apa aja sih untuk ngelihat, atau mungkin bisa ngebuat Kai itu nge-hook tuh biasanya gara-gara apa? Aduh, gimana ya? Kalau dari aku sih podcast itu udah pasti harus substansinya apa, dan memang harus jelas ketika kita buka podcastnya itu kita udah tahu, oh ini podcastnya tentang ini, dan itu adalah hook pertamanya. How well you explain your podcast in the profile section, itu relevan gak ya sama yang gue cari saat ini, yang gue butuhkan gitu. Itu sebenarnya udah hook pertama banget. So it's not just how you promote your audio or something, because a lot of us actually we browse in Spotify application, right? Dan kita akan dapat referral. Jadi how well you know your audience, how well you describe your podcast, itu menjadi hook pertama buat gue. Karena di situ gue akan tahu, oh podcastnya tentang ini, dan gue sebagai juri akan langsung tahu, oh berarti gue bisa menempatkan diri dari audience yang seperti ini, because that will matter. You know your audience, and how you explain it will definitely affect how I will watch, or gimana gue akan mencerna podcast ini. Oke. Mudah-mudahan ini ngebantu nih buat calon-calon kreator di sana nanti ya. Mungkin ada di ruangan ini nggak? Yes. Teman-teman ada yang mau ikutan gitu ya? Ada teman-teman media kalau mau ikutan boleh juga loh. Iya, silakan. Boleh. Tapi jangan bawa nama medianya, bikin sendiri gitu. Kalau medianya kan berarti udah ada naungannya. Benar. Ini sendiri gitu. Berikutnya Kak Mas Gok nih, gimana pendapatnya soal Spotify Creator Program? Oke. It helps a lot sebenarnya. My God, Itu gua habis browsing tadi sana. Apa ya bahasanya? Kalau ditanya gini bahasanya apa ya? Kopi. Karena tapi emang ini makanya Podcast Mas dan Spotify ini juga mungkin sama Podcast Ancur juga sudah menjalin kerjasama yang cukup erat juga sama Spotify. Jadi kita tahu sejauh mana Spotify mengembangkan kita, ya, membantu kita selama perjalanan kita berkarir di industri podcast ini. Dan adanya Spotify Creators Program ini juga membuat kami sebagai creator ini juga sangat terbantu dan bisa mengembangkan ide-ide liar kami, ide-ide baru kami untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan
si podcastnya itu terus berkembang. Ya itu juga berkat bantuan dari Spotify Creators Program. Halo. Asik. Lumayan bro. Tapi itu eksklusif banget loh, karena harus dipilih untuk bisa ikutan. Betul, nggak. And you're chosen, right? It's an exclusive community. Betul. Kalau sebagai juri, biasanya yang membuat Mas Gok ngehook tuh ngelihat konten seperti apa? Mungkin tips juga untuk calon kreator. Saya nggak ngerti. Enggak. Sebenarnya tadi benar kata siapa ya yang ngomong? Siapa tadi? Mas Dika, Patra. Hanan Ataki ya? Bukan. Joshua Herman. Enggak, tadi benar. Memang 30 detik 1 menit pertama itu penting untuk ngehook kita sebagai juri. Tapi selebihnya adalah kalau gua tuh selalu misalnya ada podcaster baru atau ada yang gua mau bikin podcast, tipsnya apa sih? Jangan pernah menjadi atau berusaha menjadi orang lain. Okay. Jadi misalnya, gue suka sama Arif Brata tuh lucu banget. Terus lu tiru, lu copy, belum tentu bisa seperti itu. Jadi jadilah diri sendiri, karena podcast itu gue setuju banget. Kenapa harus minimal 15 menit? Karena kita nggak cuma bisa dengerin 5 menit doang. Dengerin atau nonton video podcast ya. Itu tuh kita engage sama hostnya, sama podcasternya. Jadi kita harus tahu karakternya. When. Udah berhenti di situ teman-teman. When apalagi ya? Kok berhenti ya? Jadi di saat kita sudah mengenal karakternya, itu sangat membantu. Jadi gue tuh selalu dengerin podcast baru. Ya akhirnya gue tahu, oh ini karakternya seperti ini, oh ini karakternya seperti ini. Jadi itu jadi teman kita. Sehingga mudah gini, Mas dan Mbak di sini kan pasti punya teman tongkrongan, punya teman main, nongkrong, ngobrolnya nyambung, oh nyambung nih gitu. Nah kita kan harus mencari itu. Kalau misalnya si podcaster ini menjadi orang lain, yang satu episode begini, satu episode berubah lagi, itu nggak menunjukkan karakter dirinya. Jadi menurut gua semua podcaster kalau dilihat ya, yang sukses, yang besar itu adalah yang memperlihatkan karakternya masing-masing. Contoh Ancur tuh Dias, Patra, Radika Jamil itu punya karakternya masing-masing dan perannya masing-masing, dan mereka tuh tidak membuat karakter lu jadi karakter ini ya, enggak kan? Enggak. Iya kan? Ada satu lagi yang udah keluar emang karakternya seperti itu. Jadi jangan pernah dibuat-buat karakternya, agak lain. Kita tahu Oki Rega karakternya seperti apa, Boris Bokir, Bene, Jegel itu akan berkembang sendirinya karena karakter itu. Jadi yang menguatkan sebuah podcast dan sebuah konten itu adalah karakter berdua. Nah, keren banget kan? Gak salah kan gue? Jurinya gue gak salah kan? Juri jujur berbobot ya. Itu benar. Ngeri ya juri-jurinya tuh. Berbobot dan yang waktunya paling senggang. Oke. Gok itu senggang bukan karena gak banyak job, karena CEO podcast CEO tuh udah bisa sibuk tahu. Ya kan kalau CEO biasanya ngobrolnya bigger picture ya. Kayaknya gue jelek deh ngomongnya diambil. Sekarang waktunya Q&A. Dalam hitungan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pemotongan tumpang tanda dimulainya Podcast Hunt 2025. Boleh tepuk tangan yang paling meriah dulu dong. Ini dia pemberian tumpang dari perwakilan Podcast Ancur kepada perwakilan dari Spotify, ada Mr. Carl Zuzardi. Perkedel. What is English perkedel? Fried mashed potatoes ya, agak ribet ya. Sini. 1, 2, 3, here. 1, 2, 3, ngomong. Oke. Banyak aja. Begini aja. Ya wortelnya banyak. Gue pengen wortelnya banyak. Apa kayak? Perkedel juga silakan.
syarat tuh harus semua. Yang penting ada wartawan. Nggak dibungkus bisa nggak? Bisa Pak. Buat di orang rumah ya? Iya. Teknologi. Take away ya? Mau ya? Oke. Salah ini nggak usah ya. Boleh. Terima barang. Secara simbolis ini dia dari perwakilan podcast Hancur kepada Dewan Juri dari Podcast 2025.